selamat datang di video gue lainnya. Kali ini kita ada di episode 2 Project Anomaly. Kenapa gue pakai jas hari ini? Ini untuk menunjukkan seberapa seriusnya gue dengan project ini ya. Walaupun mainannya konyol-konyol. Karena Project Anomaly ini adalah salah satu project yang gue bikin untuk membuktikan bahwasanya anak Indonesia bisa membuat mainannya sendiri. Dan terbukti dari mainan pertama kemarin, gue udah bikin yang Cappuccino Assassino. Ini dia penampakannya, walaupun ada yang nggak suka, tapi banyak juga yang suka. Dan mulai banyak yang percaya bahwa anak Indonesia bisa bikin mainan sebagus ini. Sekarang di episode 2 ini gue akan membikin temannya dia. Dan menurut gue ini tingkat kesulitan lebih susah lagi guys. Karena kali ini kita akan mereview Patapim. Kalau kemarin Cappuccino Assassino katanya kegampangan, oke, ini kita tingkatin lagi ya tingkat kesulitannya. Dan ada alasannya kenapa gua pakai jas hari ini, karena emang ini adalah project yang sangat serius. Jadi langsung aja guys, kita mulai lihat kayak gimana Patapim kalau jadi mainan. Tolong bawa masuk sih. Seperti biasa gua akan tutup mata dulu ya. Dan gua pakai sarung tangan supaya nggak ada sidik jari yang merusak mahakarya ini guys. Oke, apakah sudah? Sudah ya? 1, 2, 3. Oke, Patapim. Gue deg-degan mau lihat depannya, tapi nggak apa, kita lihat aja. 1, 2, 3. Damn. Agak mau nangis dikit jujur. Ini menandakan bahwa gue bener-bener pakai hati ya dengan Project Anomaly ini ya. Oh my god, keren loh. Wow guys, keren loh guys. Lihat tuh, wow. Karena pada saat gue minta mereka buat bikinin mainan ini, gue nggak nyangka mereka bisa bikin Patapim. Kenapa? Karena si Patapim ini kalau lu lihat ya, dia kakinya itu kayak berakar-akar gitu. Mukanya pun muka bekantan alias badut yang lu sering lihat di Dufan. Jadi menurut gue tingkat kesulitannya ini dibandingkan mainan-mainan lain ya. Apalagi Cappuccino Assassino ini simple banget. Menurut gua hampir mustahil untuk dijadikan mainan. Tapi kali ini Patapim bener ada guys. Dan dia hadir di dunia nyata di hadapan kita semua. Pertama seperti biasa kita lihat dulu dari boxnya ya. Untuk boxnya kira-kira seperti ini penampakannya, lu bisa lihat kayak ada window-nya gitu dan konsepnya sama. Yang dimana dia itu mengambil konsep kita lagi scrolling TikTok gitu guys. Dan nanti lu bisa zoom sendiri ya. Ini di sini ada display picture-nya, dan display picture-nya ini adalah pembuat dari Patapim itu sendiri. Di bagian bawah lo bisa lihat namanya Patapim dan juga tombol-tombol scroll lainnya. Dan tentunya di bagian atas dengan bangga kita bisa claim ini ya, bahwa ini adalah made in Indonesia. Nah, kalau Patapim ini kayaknya sih emang ini dari luar negeri ya. Jadi kalau dia mungkin memang masuk ke Italian brain rot. Tapi walaupun ini Italian brain rot, tetap yang punya mainan premiumnya orang Indonesia duluan yang punya dan bisa bikin seperti ini. Harganya 3 juta bos. Tampak sampingnya lo bisa lihat di sini ada penampakan Patapimnya yang sangat seram ya. Ini mengingatkan gue sama lukisan Mr. Bean yang sangat seram guys di filmnya yang zaman dulu. Matanya belok begini, bener-bener serem banget. Tapi inilah kesayangan anak-anak zaman sekarang. Tampak sampingnya lu bisa lihat di sini ada Patapim dengan kayak aksen-aksen TikTok gitu ya. Dan tampak belakangnya seperti yang kemarin juga di sini ada berbagai macam anomali lainnya. Jadi silahkan komen di bawah guys. Kalau komennya rame dan kalian setuju buat bikin mainan-mainan lainnya yang ada di sini, silahkan komen aja di bawah. Dan seperti yang kemarin juga di sini ada penampakan Patapimnya dan juga ada deskripsinya, alias ini tuh sebenarnya ya transkrip dari audio Patapim yang original. Jadi sebentar kita coba mainkan dulu. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate. Wah, pusing guys. Ini the real brain rot guys. Otak gua mulai goblik nih guys. Tapi sepertinya sama ya. Ini adalah transkripnya dari Patapim itu dan bener-bener panjang banget di sini, lu bisa lihat ya. Jadi udah tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita lihat aja kayak gimana penampakan mainannya. Dan gua yakin ini menjadi salah satu mainan anomali terbaik yang pernah gua unbox. Langsung aja kita buki sama-sama dan kita keluarkan. 1, 2, 3. Wow, bro. Wow. Anak Indonesia guys bikin kayak beginian guys. Gila. What the hell man. Sebentar gua ambil dulu. Ini dia penampakannya dari Patapim ya. Oh my god. What the hell man. Ini baru sih the real mainan anomali premium seharga 3 juta dan worth it banget guys. Untuk konten kreator ya, kalau koleksi doang nggak tahu deh. Tapi lu bisa lihat sendiri ini detail-detailnya bener-bener bagus banget. Lihat tuh kakinya gede, ada akar-akarnya.
matanya, ada daun-daunnya, mukanya muka bekantan pula. Dan wow, first impression gua ini magnificent sekali sih. Wow, ini keren banget sih. Jujur keren banget loh. Bahkan lihat deh, ini di bagian dalam boxnya dia tuh bener-bener ada backgroundnya dari Berber Patapim yang asli guys. Gila banget sih ini detailnya sih. Nih lu bisa lihat sendiri, ini dia penampakan lebih detailnya dari Berber Patapim guys. Pertama ke mukanya dulu ya, menurut gua ini mukanya terasa hidup. Lumayan serem jujur ya. Dengan hidung panjangnya, dengan matanya yang seperti ini, dengan senyumannya yang kayak psikopat, ini baru definisi the real Berber Patapim. Dan kayaknya dia udah tua ya, makanya di sini ada jenggot-jenggotnya gitu berwarna putih, dan sekujur muka dan juga badannya ini kayak ada detail-detail daun-daun dan juga akar ranting gitu guys. Mantap sekali. Dan ini mungkin baru pertama kalinya dalam sejarah ya kita bisa melihat punggung dari Berber Patapim. Oh my god, what a sexy back. Untuk tangannya keren banget ya, dia ada urat-uratnya gitu yang sebenarnya ini sambungan dari akar-akar ataupun ranting-ranting yang tadi. Gokil banget detail dan juga paint jobnya, anjay. Dan bahkan kerutan di hidungnya. Ih gila, ini terasa natural sekali sih. Dan kalau lihat kakinya juga keren banget ya, berasa lagi ngeliat rimba gitu, kayak ada pohon-pohon gitu, ada daun-daun keluar-keluar, dan ini paint job dan juga detailnya keren parah sih guys. Lihat tuh, oh my god, look at that bro, look at that bro. Detailnya on point, top notch parah. Walaupun semuanya handmade, tapi ini terbilang cukup rapi. Dan terakhir kita lihat kakinya yang penampakannya seperti ini guys. Ada yang aneh di kakinya, walaupun udah keren banget detail-detail urat dan juga paint jobnya oke banget. Tapi jari kakinya kalau lu perhatiin ini ada 6 jarinya guys. Di sebelah kanan ada 6, di sebelah kiri juga ada 6. Padahal kalau aslinya Berber Patapim itu dia itu jarinya cuma 5 guys. Jadi mungkin ya ini adalah anomali dari segala anomali Berber Patapim, makanya ini jarinya dibikin 6 seperti ini. Tapi masih bagus banget sih. Bahkan kakinya bersih banget nih, kayaknya habis cuci kaki nih dia. Jadi menurut gua ini mainan anomali premium yang berhasil banget sih. Dan yang lebih membanggakan adalah ini adalah hasil karya anak bangsa. Inilah hasilnya kalau anak bangsa dikasih budget, waktu, dan juga kreativitas yang dikasih Inilah hasil karya anak bangsa yang dikasih waktu, uang, dan juga kebebasan berkreativitas. Kita bisa loh guys bikin mainan sendiri yang sebagus ini. Jadi gue ngerasa investasi gue ke kreator-kreator yang bikin ini, yang lo bisa follow akun-akunnya di sini ya. Dan ini gue bayar sendiri semua mainannya ya. Gue keluar duit banyak banget buat investasi ini. Jadi tidak ada endorsement. Buat gue mereka kali ini berhasil mengubah uang gue menjadi mainan premium seperti ini. Benar-benar keren banget soalnya, gila. Karena pada saat gue minta ini, gue nggak yakin mereka beneran bisa bikin. Tapi ternyata, lihat dong hasilnya. Gue sayang banget anjay sama Berber Patapim sekarang. Dan seperti yang kemarin juga si Cappuccino Assassino ini, di sini kita juga mendapatkan stain base yang basic aja seperti ini. Gue sih sebenarnya harapannya pengennya ya ada kayak nameplate-nya lah di sini Berber Patapim gitu. Cuma ini basic aja, hanya menopang dia aja gunanya, bukan buat estetika lah. Jadi udah tinggal dipasang aja seperti ini dan voila, ini dia Berber Patapim dengan stand base-nya yang basic. Percaya nggak percaya guys, ini semua dibikin pakai 3D printer. Semua desain yang rumit ini adalah hasil dari 3D printer yang tentunya dihaluskan lagi sama kreatornya. Dan untuk paint jobnya ini semua juga katanya handmade, tapi terasa pakai hati banget yang ini. Karena banyak banget detail-detail kecil yang ternyata beneran bisa di sculpt dan juga dicat sama mereka. Daunannya juga keren, ada gradasi warnanya gitu. Berasa kayak daun organik, padahal tentunya bukan ya. Kerutan-kerutan di Berber Patapimnya juga keren banget, terutama di hidungnya. Dan detail urat-uratnya pun juga bagus sekali guys. Gue bener-bener gak ngerti ini gimana cara mereka merealisasikan ide gila gue ini. Dan ternyata mereka berhasil banget di sini. Walaupun banyak yang komplain kemarin katanya, Cappuccino Assassino biasa aja. Ya memang, gue setuju. Tapi balik lagi, karena memang dia sebagai anomali, ya udah cuma cup aja guys. Cappuccino, ya cup aja. Bukan yang rumit kayak Berber Patapim gitu. Makanya di sini dengan segala keseriusan gua menunjukkan bahwasannya mereka ternyata juga bisa bikin sekelas Berber Patapim yang detail dan juga kerumitannya jauh lebih tinggi dibandingkan Cappuccino Assassino ini. Tapi gimana menurut kalian guys? Dari 2 episode sejauh ini kalian lebih suka yang mana? Antara Berber Patapim dan juga Cappuccino Assassino? Silahkan komen di bawah. Dan sekali lagi, ini gua nggak ada kerjasama sama siapapun. Gua pure mendukung dan juga membayar kreator-kreator yang bikin mainan aneh ini demi menunjukkan bahwasanya kita tuh bisa loh guys,
bikin mainan kita sendiri. Handmade aja bisa sebenarnya, apalagi kalau kita bener-bener bisa punya pabrik sendiri di negara sendiri. Karena rata-rata sekarang semua pabrik ada di Cina. Kenapa? Karena di sana lebih murah, di sini apa-apa mahal. Beli mainan dari luar aja masuk ke sini mahal. Udahlah mahal, selalu terlambat karena ketahan pula paketnya. Jadi semoga aja ya dengan project anomali ini kita semua bisa terbuka matanya bahwa kita tuh bisa loh bikin produk sendiri. Lu mau serumit apapun bisa, semua talentnya ada di negara kita. Patapim ini udah paling rumit menurut gue, tapi mereka bisa juga. Karena sebenarnya anak mudanya siap, negaranya siap atau enggak? Anjay. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue dan niat mainan adalah teman dan packaging adalah sahabat. Tenang, beneran sahabat karena ditangkap guys. Oke, cut. Selesai semua. Karena project anomali ini adalah salah satu project yang gua usung, anjay usung, jelek banget. Dan mulai percaya bahwa anak Indonesia bisa bikin mainan patapim. Patapim.